Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara, kita tentu yang pertama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi tentu saja nikmat umur yang menjadi bekal utama untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi titipan nikmat itu adalah sarana dari Allah agar kita sesuai dengan tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah, yang diantara definisinya adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Di samping juga liya buduni, di situ artinya adalah at-tauhid, yaitu mentauhidkan Allah dalam semua urusan kita. Maka sekali lagi titipan nikmat itu betul-betul harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya umur, kesehatan, pandangan mata, semuanya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari tujuan itu maka kita keluar rel, itu yang ditakuti oleh para ulama, yaitu su'ul khotimah, na'udzubillah. Sedang tidak taat kok mati, itu yang kita takut. Yang kita harapkan sedang taat kita meninggal, maka insya Allah husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kita tidak capek untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat Allah dan malaikat pun bersolawat, dan orang-orang yang beriman dipanggil untuk banyak-banyak solawat. Maka hari-hari kita liputi dengan solawat, insya Allah adalah kebaikan untuk kita dan seluruh keluarga kita, insya Allah. Pagi ini kita masuk ke pembahasan sholat kita, yang sebelumnya sudah kita bahas tentang duduk di antara dua sujud, dan kita sudah bahas panjang lebar dari bagian-bagian di antara duduk dua sujud itu, dari mulai apa yang dibaca, kemudian maknanya, kemudian pelajaran penting dari duduk iftiros, bahwa ternyata duduk iftiros menjadi duduk yang paling banyak digunakan oleh Rasulullah ketika berdoa, bermunajat. Maka kita bisa mengambil banyak pelajaran di situ, insya Allah. Kemudian doa-doa agung ada di situ, maka sahabat sampai mengira Rasulullah lupa saking lamanya duduk di antara dua sujud. Maka jika panjenengan sholat sendiri, dinikmati betul itu, dinikmati betul duduk di antara dua sujud. Tentu saja ketika munfarid, maksudnya bukan ketika bersama. Makanya bapak-bapak yang dikasih karunia pinter, kaya, hati-hati, itu ujian, itu ujian. Karena orang mau mengingatkan jenengan pakai wong sugih, wong pinter. Kita yang mau ngingatin mungkin paling juga nggak didengerin. Ini masalah bapak ibu. Kalau jenengan pada posisi itu, berhati-hatilah, banyak-banyak istighfar. Karena di antara dampak dari dosa kemarin apa? Hati tidak bersih, sehingga tidak bisa membedakan, tidak lembut. Ini masalah buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang diingatkan oleh Allah dengan cara yang baik. Jadi kekayaan pun ujian, kekayaan, kepintaran itu juga ujian. Bahkan banyak orang yang terjebak karena ujian itu. Dia merasa malu untuk duduk di majelis karena kaya raya. Ngapain saya duduk di majelis? Karena dia merasa pintar. Ngapain saya duduk sama mereka? Ini ujian, makanya sekali lagi ujian. Nah, yang seperti ini akhirnya kadang-kadang bersikapnya agak kurang pas. Hati-hati bahwa fitnah agama bisa jadi datang dari orang yang justru pintar dan kaya. Kita lihat ke belakang riwayat seorang sahabat yang ngimami sebagaimana Rasulullah ngimami, ketika kemudian ada yang metal dari jamaahnya, dikatakan apa? Munafik dia, lapor ke Rasulullah. Apa yang disampaikan? Apakah engkau hendak membuat fitnah di dalam agama ini? Karena yang diimami olehmu itu bukan kamu. Yang diimami Rasulullah itu kamu yang sudah kuat. Yang mereka lain kondisinya. Maka sekali lagi
fikih menjadi imam menjadi penting, memilih dan memilah. Kalau mau panjang pas munfarid, jenengan silahkan mau 5 jam, 10 jam. Sebagaimana Rasulullah, baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu waktu nggak masalah. Bahkan itu yang baik. Jadi ketika berjamaah, lihat jamaahnya, lihat jamaahnya. Itu diantara fikih. Dikatakan fakih menjadi imam itu paling banyak hafalannya, tapi juga paham fikih diantaranya adalah itu. Ini saya cerita pengalaman karena barusan terjadi. Pak Parti pernah nggak ngimami 3 halaman kalau maghrib, Pak Parti? 3 halaman Pak Parti, masya Allah. Saya saja, Ammar saja yang masih muda udah saya bekali seperti itu. Biasanya anak-anak pondokan ya panjang bacanya, tapi udah saya bekali, Mar, kalau ngimam di tempat umum maksimal 1 halaman itu udah maksimal, jangan lebih gitu. Normal ya setengah halaman saja, setengah halaman saja. Terlebih itu adalah bagian dari sunnah sebagaimana kita sudah pelajari. Bukan, ingat Bapak-bapak semuanya, kita belajar fikih sholat itu harus bisa memilah dan memilih mana rukun, mana wajib, mana sunnah, mana syarat, mana makruh. Rukun qauliyah itu ada berapa? Rukun qauliyah secara umum cuma ada 5 kan Bapak Ibu. Rukun qauliyah ada berapa? 5 saja sebenarnya. Rukun qauliyah ada 5. Rukun yang diucapkan, bukan rukun fi'liyah. Apa saja itu? Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, yang pertama. Yang kedua apa? Al-Fatihah, kita sudah pelajari juga. Takbiratul ihram sudah, Al-Fatihah sudah. Kemudian tasyahud akhir. Kemudian sholawat untuk Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir itu. Kemudian salam pertama. Itu aja sebenarnya. Itu aja rukun qauliyah atau rukun yang diucapkan dalam salat hanya 5 itu sebenarnya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i di luar itu maka sunnah. Sementara di mazhab Hambali sebagaimana banyak orang-orang Hambali pakai itu sebagian dikatakan wajib. Sebagian wajib. Yang sunnah di mazhab Syafi'i ada yang dihukumi wajib di mazhab Hambali. Kita sudah belajar dari awal. Tentu berbeda antara rukun dan wajib serta sunnah. Ini pemilihan wajib atau sunnah itu terkait dengan implikasi hukum setelahnya. Ini agak ruwet nggak kira-kira ibu-ibu saya menyampaikan seperti ini? Saya sederhanakan. Jadi kita tahu syarat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau ketinggalan sengaja tidak sengaja batal. Contohnya ya wudhu harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Ya dengan rakaat kedua ya batal ini Dan kalau ketinggalan sengaja tidak sengaja batal. Jenengan nali ora wudu kelingan rakaat ketiga lah sebelah kurung wudu toh membatalkan enggak? Batal. Karena syarat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat tetap ada sepanjang sholat. Kalau tidak ada walaupun tidak sengaja tetap batal. Rukun sekarang segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat tetap ada di masing-masing rukun itu. Kalau ketinggalan sengaja tidak sengaja batal. Ketinggalan takbiratul ihram batal enggak? Batal enggak? Karena itu rukun. Itu rukun. Walaupun tidak sengaja jangan datang langsung ruku karena imam sudah ruku enggak takbiratul ihram batal. Walaupun lupa. Nah, di mazhab Hambali seperti yang kita pelajari ini ada hukum wajib. Kalau di mazhab Syafi'i itu mustahab atau sunnah. Nah, wajib dihukumi dengan definisi segala sesuatu yang harus ada di dalam sholat tetap ada di dalam wajib itu. Kalau ketinggalan sengaja batal, kalau ketinggalan tidak sengaja sujud sahwi. Contohnya apa? Tasyahud awal.
duduk tasyahud awal serta bacaan di dalam duduk tasyahud awal. Adapun tasyahud akhir nanti adalah rukun. Sangat dipahami Bapak Ibu. Ini implikasi hukumnya berbeda. Berarti kalau ketinggalan tahiyat awal, lali, apa yang dilakukan? Sujud sahwi, karena dia hukumnya wajib, tidak sampai derajat batal. Nah ini perbedaan fikih di madzhab Syafi'i dan di madzhab Hambali di situ biasanya. Termasuk di antara wajib sholat, kita sudah lewat sekarang sampai duduk di antara dua sujud. Sebenarnya kemarin yang kita pelajari campuran antara rukun dan wajib. Wajib sholat itu hanya ada 5. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya kasih reng-rengan dulu kan jenengan. Wajib sholat hanya ada 5, yaitu, dan ini ada di madzhab Hambali. Muhammadiyah biasanya pakai ini. Di madzhab Syafi'i ini sunnah, yaitu takbir intikal. Kalau yang rukun apa? Takbiratul ihram. Dan ingat, rukun itu nggak boleh diulang-ulang ya. Dengan Allahu Akbar, kemudian dengan Allahu Akbar lagi, batal nggak? Batal. Kalau itu bagian dari takbiratul ihram. Tapi takbir intikal setelahnya ya diulang-ulang sesuai dengan gerakan. Sangat dipahami bukan? Ini agak ruwet sedikit ini. Agak ruwet sedikit. Jadi wajib sholat itu hanya ada 5 takbir intikal. Yang pertama takbir perpindahan. Ini takbir perpindahan. Yang kedua mengucapkan at-tasmi, yaitu sami'allahu liman hamidah, sebagaimana kita sudah pelajari. Itu hukumnya wajib. Berarti kalau ditinggal sengaja batal. Kalau tidak sengaja sujud sahwi. Tidak berlaku di madzhab Syafi'i ini. Ini tidak berlaku di madzhab Syafi'i ini. Karena di madzhab Syafi'i dihukumi sunnah. Ini saya sampaikan kepada panjenengan karena di Indonesia itu istimewa. Semua madzhab itu datang. Karena ada yang belajar ke Maroko, ada yang belajar ke Madinah, ada yang belajar ke Afrika, ada yang belajar ke Libya. Jadi madzhab Malik ada, madzhab Hambali ada. Jadi kalau diklaim semuanya Syafi'i di Indonesia enggak juga, banyak yang pakai madzhab yang lain. Seperti Muhammadiyah pakai tarjih kan, enggak pakai madzhab. Pemahaman seperti ini penting supaya kita enggak bingungan gitu melihat keadaan. Kemudian di antara yang wajib sholat adalah bacaan tahmid Rabbana walakal hamd. Itu masuk di dalam yang wajib. Nah kalau jangan sholat munfarid sendirian, jangan lupakan itu. Ajo lali, jangan atau apalagi sengaja meninggalkan Rabbana walakal hamd, sebagaimana kita sudah pelajari. Kemudian mengucapkan tasbih, yaitu bacaan di dalam ruku dan sujud. Misalnya pendek subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sebagaimana sudah kita pelajari. Itu hukumnya juga wajib di madzhab Hambali. Kemudian mengucapkan Rabbik firli ketika duduk di antara dua sujud. 5 hadis sudah kita pelajari, yaitu bacaan Rabbik firli atau yang lain sebagaimana sudah disebutkan. Rabbik firli warhamni wajburi warfa'li warsukni, atau yang 7 Rabbik firli warhamni wajburi warfa'li warsukni wahdini wa'afini, atau yang bahkan yang 8 tambah wa'fu'ani. Kita sudah bahas tentang bacaan itu. Yang menjadi wajib adalah bacaan Rabbik firli, yang lain tambahan. Makanya hadis pertama isinya cuma Rabbik firli tok. Jadi kalau dengan dalam kondisi cepat, sekali lagi dengan sholat di perjalanan cukup Rabbik firli. Bahkan termasuk bacaan dalam rukuk dan sujudnya pun cukup Rabbik firli. Nah, inilah kita pentingnya belajar sehingga bisa memilih kapan kita menggunakan. Sunnahnya digilir, sunnahnya. Kalau ada beberapa bacaan iftitah misalnya, ada sekitar 12 atau 13 bacaan, maka digilir. Aslinya begitu. Ibu-ibu komplain, mau ustaz iki piye ngapal kayak siji ora apal-apal. Kon ngapal kayak 13. Latihan ibu-ibu. Ya, sedikit-sedikit dibaca supaya menjadi pembiasaan. Sebenarnya persoalan menghafal itu persoalan
kebiasaan mengulang-ulang. Sebagaimana dengan zikir pagi zikir petang, lak suwi-suwi apal to niku. Gitu. Zikir pagi zikir petang dengan ya pagi sore lama-lama nanti di luar kepala. Bukan di luar kepala, mboten dicekel ilang. Di luar kepala mau jenengan hafal betul gitu. Bahkan kita sudah pernah belajar makna-maknanya. Ini pagi ini saya mengingat-ingatkan pelajarannya sudah lewat. Mudah-mudahan jenengan ingat gitu. Kemudian diantara yang wajib adalah membaca tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Duduk tahiyat awal itu loh. Seperti tadi yang saya bilang. Kalau ketinggalan berarti kalau lupa sujud sahwi. Kalau sengaja menurut mazhab Hambali batal. Menurut mazhab Syafi'i tidak batal. Nah ini kita bisa pilah-pilah supaya mudah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, saya mengingatkan dengan semuanya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu kemudian sujud kembali, sujud kedua, kemudian bangkit ke rakaat berikutnya, nanti kita pelajari insya Allah. Saya ingatkan dulu, sekarang musim banyak orang sakit, gitu. Ini di banyak masjid saya melihat kendala orang-orang yang batuk lah, sampai esek batuknya. Maka sekali lagi banyak amalkan istighfar. Apa dalilnya kemarin? Ini sambil mengingat-ingat ini. Apa dalilnya? Kenapa kita kalau sakit beristighfar? Quran surah Hud ayat 52. Ini ingat-ingat ini. Ini baru kemarin loh ini. Baru pertemuan kemarin. Apa kalimatnya? Wa ya qaumi, ini ucapan Hud kepada kaumnya, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Tsumma tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jikalau engkau lakukan itu, maka akan diturunkan hujan yang lebat dari rezeki, maksudnya kemudahan rezeki. Kemudian apa katakan? Wa yazidkum, maka akan aku tambahkan kepada kalian kuwatan ila kuwatikum, kekuatan terhadap kekuatan badan yang sudah kalian miliki. Ini contoh luar biasa Bapak Ibu semuanya. Ini kisahnya kaum Ad. Jadi kan tahu kaum Ad itu secara badan kan udah unggul, ini bang, punya keunggulan peradaban, kemudian badannya kuat, punya kemuliaan. Ketika dia berbuat keliru, sombong dengan apa yang dia miliki, kalimatnya juga wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Jadi akan diberi kekuatan lebih terhadap badan. Ini ditafsir oleh para ulama di antara fungsi istighfar untuk menambah kesehatan, dan ini betul Bapak Ibu. Ini betul, secara empirik saya memperhatikan orang-orang yang menghujani dirinya dengan istighfar cepat sembuhnya. Beneran, saya pun merasakan. Saya sendiri merasakan kalau lagi nggak enak badan, banyakin jumlah istighfarnya sambil mengingat-ingat ayat itu tuh. Insya Allah kita akan diberi kesembuhan yang baik insya Allah. Maka ini salah satu penjagaan kita sebagai seorang muslim, yang tidak ada penjagaan selain penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sunnahnya dilakukan, minum kunyit dengan sunnah dengan sesuai dengan ilmu kedokteran gitu. Saya termasuk yang menggunakan banyak herbal seperti itu, kunyit lah, makannya ubi lah misalnya begitu, ya dilakukan. Tetapi secara akidah kita tahu betul. Kemudian Bapak Ibu sedaya, sebelum saya melanjutkan lagi, sekali lagi saya mengingatkan bahwa surga yang jenengan cita-citakan itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau jenengan yang sudah mengikuti kajian tentang syarah rinci rukun iman, maka di antara ayat-ayat awal yang diangkat persoalan keimanan adalah Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah. Jadi persoalan ampunan sebagaimana kita sudah bahas 3 minggu terakhir, itu memang persoalan perlombaan ibu-ibu,
Makanya saya sampaikan jangan sampai bengong tidak istighfar, ini maksudnya. Sabiku ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian terhadap maghfirahnya Allah, ampunan Allah. Jenengan tahu nggih, istighfar artinya apa kemarin? Tolabul maghfirah. Ini Allah sudah sebutkan di sini. Kita disuruh berlomba-lomba, artinya banyak-banyakin tuh istighfar, dan jannah dan sorga seperti yang kita minta. Arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lilladina amanu billahi wa rusulihi. Ini Bapak Ibu nggih. Jadi sorga untuk siapa? Uiddat disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jenengan belajar fikih sholat ini di dalam rangka realisasi keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Gini apa nggih? Nah ini yang saya katakan, bahwa kita belajar sholat itu jangan cuma persoalan gerakan dan bacaan. Ini jembatan hebat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan uiddat lilladzina amanu wa rusulih. Surga itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu juga kabar gembira. Berikan kabar gembira buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tentang akan diberikan kepada mereka jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kita itu muter-muter di dunia melaksanakan segala sesuatu, ujung-ujungnya terpilihnya kan dua, surga atau neraka. Ini dikabarkan surga bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Quran surah Al-Buruj ayat ke-11 juga mengabarkan tentang yang begitu. 10-11 mulainya nih. Ini perbandingan dua ayat, ini perbandingan antara yang orang yang tidak beriman dengan yang beriman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Bapak yang doa Ibu. Jadi saya mengingatkan pendapat jenengan, kita belajar fikih ini sekali lagi dalam rangka realisasi bahwa kita ingin ke surga yang Allah kasih batasan, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dengan pengetahuan seperti ini, dengan paham fikih sholat itu tumbuh kecintaan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini memang saya sengaja kita replay ke belakang sebelum saya melanjutkan. Saya khawatir pembelajaran yang sudah lewat jenengan tidak membekas. Karena ini problem pembelajar. Saya masih ingat ketika di Mahat, kalau mau memulai yang baru, di replay dulu yang belakang. Kalau di Mahat ditanyain, kemarin ini masih ingat, ini masih ingat, ini masih ingat. Kalau belum ingat nggak lanjut pelajarannya. Saya nggak nanya kepada panjenengan begitu, tapi saya ingatkan. Jadi sekali lagi, dari kita mulai belajar takbiratul ihram sampai sekarang duduk di antara dua sujud, ingat-ingatlah ini bagian dari realisasi kita ingin masuk surganya Allah, yaitu kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita harus pahami betul, ya, Bapak Ibu, sehingga setiap apa yang sudah kita pelajari benar-benar memberikan efek yang baik kepada diri kita. Kita lihat awal dulu nih, tentang visi misi kita belajar sholat. Masih ingat? Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuh kita belajar yang sudah kita lewati itu dalam rangka apa? Menegakkan sholat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka saya bilang, semakin kita ahli di dalam fikih,
harus menjadi orang yang semakin bijaksana, semakin banyak senyum, semakin banyak bermanfaat buat lingkungan. Nggak logik kalau orang makin dekat dengan masjid kok makin nggak bermanfaat buat lingkungan. Ini masalah besar nih. Dan saya lihat banyak orang-orang yang, mohon maaf, yang berusaha berhijrah tapi kemudian dengan lingkungannya jadi jauh. Ini jadi soal. Ini terjadi di keluarga saya juga. Mungkin karena biasa orang yang baru belajar itu memang kadang-kadang menjadi ustadznya tuh nggak begitu. Ustadznya tuh ramah, tapi kadang-kadang justru yang baru belajar akhirnya jadi jauh. Ini kan jadi soal. Padahal visi misi kita belajar sholat diantaranya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Nah, hal seperti ini harus selalu dibawa ya Bapak Ibu. Dengan belajar tentang fikih dibawa terus nih seperti ini. Dari awal kita belajar kita udah tahu betul visi misi kita belajar itu dalam rangka apa. Makanya sekali lagi perintah kita dekat dengan Allah selalu diikuti dengan perintah horizontalnya apa? Aqimis shalah wa ita'iz zakah. Banyak sholat, dekat sama Allah, ita'iz zakah, nolongin orang. Bahkan hadis sudah kita pelajari bahwa pemudah orang masuk surga empat-empatnya persoalan nolongin orang. Gini apa nggih? Masih ingat nggih? Maka sekali lagi harus betul-betul seimbang. Ketika jenengan semakin dekat kepada Allah, sholat makin bagus, makin tahu setiap kalimat-kalimatnya, maka harus semakin bermanfaat untuk lingkungan kita. Ya Bapak Ibu, ini renungan pagi ini. Kemudian kalau kita nanti sudah betul bacaannya, betul gerakannya, tahu betul bahwa ini dalam rangka menegakkan keimanan kepada Allah, maka kita akan sampai kepada titik di mana yang disebut oleh para ulama bahwa ibadah itu akan terbang menuju Allah dengan 3 keadaan. Masih ingat ya? Dia harus punya kepala, punya sayap 2. Kepalanya apa kemarin? Hubbi itu cinta kepada Allah. Jenengan tuh berangkat ke sini, ini sekarang ngaji itu karena cinta kepada Allah, Bapak Ibu. Orang cinta bagaimana? Jenengan cinta sama istri jenengan minta sesuatu, jenengan berusaha enggak? Iya, jenengan waktu masih muda dulu nggak ketemu sebentar aja udah bingung. Iya nggak ketemu sehari sama yang jenengan cintai. Bapak-bapak yang sepuh-sepuh, harusnya perasaan ini sampai sekarang masih ada loh Bapak-bapak. Jenengan nggak ketemu sama istri 2 hari gimana? Perasaannya sama nggak dengan dulu? Saya alhamdulillah masih sama. Resah dan gelisah. Begitu Bapak-bapak. Jadi bukan persoalan umur, meskipun udah agak-agak peot, perasaan itu tetap sama. Kalau kita cinta begitu itu, tentu saja cinta kita kepada Allah lebih dari itu. Maka kita berangkat ngaji, para ulama menyebut hubbi. Itu yang mengarahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita tuh beribadah kepada Allah. Saya itu duduk di sini karena cinta kepada Allah. Allah saya suruh ngaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang kewajiban saya duduk di majelis. Maka karena kecintaan itulah saya penuhi kewajibannya. Jenengan dipanggil hayya 'alas shalah, suruh berangkat salat. Karena jenengan cinta, jenengan berangkat. Ini yang namanya ibadah itu butuh hubbi. Bukan karena ikut-ikutan tetangga. Karena hubbi. Kemudian hubbi ini nggak cukup, harus sampai kepada Allah dengan khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja itu harap. Takut, ya Allah nek aku ora salat engko aku dihukum. Jadi kan pertanyaan, atau ya Allah salatku iji elek, ya Allah maka saya belajar. Ini khauf. Tetapi sisi lain jangan punya roja. Ya Allah meskipun salatku ji orang pati apik diterima ya Allah, rahmatmu luas. Jadi 3 ini harus selalu ada. Ya, makanya sering saya bilang ada yang khauf tok, ada yang roja tok. Ini aliran menyimpang di dalam Islam. Wedi tok ra ibadah. Alah aku ibadah ngopo wong yo paling ora ketompo. Nah ini takut. Oh salat wae aku jik salah. Maca Al-Fatihah wae jik salah. Ini takut. Ada roja, ada apa? Ya Allah rahmatmu luas. Maka ini semuanya harus hadir. Kalau yang nggak punya khauf, dia sholatnya ana sikile ngangkat ora apa-apa, sujud rasa nganggo pitu ora apa-apa, 5 ora apa-apa. Nah ini roja tok. Allah rapatnya luas. Mosok si ora ketombo kayak gitu. Nah ini juga
soal. Nah, yang seperti ini sudah kita lewat. Mengapa kita belajar fikih? Dalam rangka menurunkan derajat khauf ini loh. Paham Bapak Ibu nggih? Kita belajar itu dalam rangka untuk menurunkan derajat khaufnya kita. Wedine yo aja banget masih pakai roja harapan. Nah, ini yang akan membuat ibadah kita terbang. Salat panjenengan itu 3 unsurnya itu. Ini termasuk sudah kita pelajari di usul salasa dulu, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati kita. Bahwa kita sholat, kita bergerak Allahu Akbar, di hati kita hubbi, cinta kepada Allah. Kita tahu kita takut kepada Allah. Kita roja berharap kepada Allah, itu harus selalu hadir. Yang seperti itu insya Allah akan sampai pada derajat ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Quran surah Arba'in ayat ke-5. Ini yang menjadi syarat diterimanya amal soleh. Gimana Bapak Ibu? Agak bingung nggak hari ini? Ini replay ke belakang ya. Saya berharap pembelajaran kita itu betul-betul memberikan efek langsung kepada kualitas peribadahan kita, terutama bersatunya antara fisik dan qalbiyah. Jadi jangan tahu nggih, orang duduk sholat di belakang imam, sama-sama sholat dengan baju yang sama. Para ulama menyebut, Syekh Utsaimin menyebut, satunya pahalanya satunya pahalanya selangit. Kenapa? Ilmu. Di antaranya adalah persoalan qalbiyah, persoalan hadirnya hati di dalam sholat. Ini jamnya benar toh Pak? 5:30 betul nih Pak? Betul. Nah, ini yang sudah kita lewat, sudah kita pelajari insya Allah. Kemudian saya mengingatkan pagi ini tentang, sebelum saya lanjutkan, tentang sekali lagi tentang tumakninah. Jadi ini pelajaran yang sangat penting tentang tumakninah. Tumakninah termasuk rukun bukan? Termasuk rukun. Berarti kalau ketinggalan batal. Apa definisi tumakninah dulu? Tenang sejenak setelah sampai kepada gerakan rukunnya. Tenang sejenak setelah sampai Sami'allahu liman hamidah, krek sampai kepada rukun iktidal, baru baca Rabbana walakal hamd. Itu maksudnya. Jadi jangan Sami'allahu liman hamidah urung rampung wis Rabbana walakal hamd. Kan dengan sholat munfarid kayak cepet-cepet sering terjadi. Dan ini mendapat perhatian besar di dalam syariat persoalan tumakninah. Jadi dengan tahu di antara hadis tentang rukun sholat ini diambil dari orang yang al-musyi fi sholatihi, orang yang buruk sholatnya, orang yang suluh muram sholatnya. Apa soal terbesar orang itu? Dulu kita udah bahas persoalan tumakninah yang ditanya oleh beliau dulu. Masalah opo to sing jadi masalah kok nganti kon ngulang, itu persoalan tumakninah. Maka Bapak Ibu, kita mulai takbiratul ihram, kemudian al-fajr, terus itu perhatikan ini. Karena para ulama menyebut di samping tumakninah yang tersebut di dalam hadis, secara umum memang tumakninah itu harus hadir di dalam gerakan-gerakan sholat kita. Harus berkualitas di sholat kita, walaupun jangan sendirian ya. Justru kalau sendirian itu jangan harus lebih berkualitas. Ya kalau namanya sholat berjamaah ya begitu. Ya kita nggak bisa panjang, nggak bisa menikmati betul, karena memang bersama dengan orang banyak. Tapi ketika jenengan sendirian, jenengan bebas mau pindah dari satu rukun ke rukun yang lain, itu jenengan bebas waktunya. Kemudian saya mengingatkan kepada panjenengan juga tentang hadis dari Hudzaifah. Beliau pernah melihat orang sholat. Ini tambahan nih. Yang sholatnya mirip-mirip tadi tuh, mirip-mirip orang yang datang ke Rasulullah kemudian sholat 2 rakaat kemudian suruh ngulang. Gerakannya cepat. Maka kemudian ditanyakan oleh Hudzaifah, sudah berapa lama engkau sholat seperti ini? Orang itu menjawab 40 tahun. Dia sholat begitu 40 tahun. Maka Hudzaifah mengatakan, sungguh sholatmu yang 40 tahun tidak terhitung.
tidak terhitung. Akibat apa? Akibat tidak tumakninah. Nah, ini implikasinya apa? Artinya kalau jenengan bermakmum dengan orang yang tidak tumakninah, batal sholatnya. Jenengan nepuk orang, tuh jebul sing ditepuk banter banget sholatnya. Apa yang jenengan lakukan berdasarkan informasi ini? Jenengan batal sholat sendiri, membatalkan diri dan sholat sendiri. Dan itu bukan keliruan jenengan, karena jenengan nggak tahu kalau lagi berdiri tul. Ini di madzhab Syafi'i, ini di madzhab Syafi'i. Kalau di Saudi nggak ada begitu. Di Indonesia kan begitu. Makmum masbuk jadi imam, masbuk lagi jadi imam, masih boleh begitu. Tul jebule Allahu Akbar sami Allah. Nah, ini jenengan berarti bermakmum kepada orang yang tidak tumakninah. Sementara kita tahu tumakninah itu rukun sholat. Jenengan jangan ikut terus, batal sholat jenengan. Paham ini implikasinya ya? Bayangkan Hudzaifah mengatakan, berapa lama kau sholat seperti ini? 40 tahun. Sungguh sholatmu yang 40 tahun itu tidak terhitung, subhanallah. Maka Bapak Ibu sedaya, kita memberikan perhatian khusus terhadap tumakninah ini karena memang ini bagian dari rukun yang sangat penting yang kurang terperhatikan oleh kebanyakan orang, khususnya ketika sholat munfarid. Khususnya ketika sholat munfarid. Maka dulu ketika kita belajar tentang ciri-ciri orang yang kurang ikhlas adalah dia rapih ketika bersama, tetapi ketika sendiri justru tidak rapih. Kalau sholat sunnahnya jenengan, sholat malamnya jenengan, baca ini jikalah kalau sholat fardu, nah ini masalah Bapak Ibu. Jenengan kalau sholat malam kok bantermen, bahkan lebih banter ketimbang sholat fardu, ini masalah. Jenengan ketika sholat sunnah ya harus jauh lebih berkualitas, karena asalnya ibadah adalah kita dengan Allah, sebagaimana kita sudah bahas ya. Asalnya ibadah itu kita dengan Allah, nggak diumumkan, nggak kelihatan. Adapun sholat berjamaah itu syariat secara khusus. Jenengan akan sangat bisa menikmati sholat ya ketika sendiri, itulah terlihat kualitas jenengan seaslinya. Kalau jenengan sudah bisa menikmati sholat sendiri, bacaan sholat jenengan di sholat sendiri itu bisa panjang, rapi, nah itu berkualitas. Tapi kalau belum, itu jadi soal. Kemudian Hudzaifah melanjutkan, walau mitta wa anta tusolli hadhihi sholata, kata Hudzaifah kepada orang tadi, jikalau engkau mati dengan keadaan sholat yang seperti ini, kata Hudzaifah, maka dikatakan la mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, maka engkau mati bukan di atas syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias tertolak. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka tertolak. Lah itu ada tuntunannya nggak itu? Salat begitu. Allah, bla 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 bla, cepet banget. Selikur rakaat 10 menit. Nah, itu katakan, jikalau engkau mati di atas sholatmu yang seperti ini, sesungguhnya engkau mati tidak di atas syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak di atas syariat berarti bagaimana? Ditolak, fahuwa raddun. Termasuk golongan orang yang ketika Rasulullah menunggu di telaga Al-Kautsar untuk diberikan minum, kemudian dikatakan ummati itu umatku, kata Allah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Mereka membadal berarti mengganti ajaranmu dengan cara yang lain, sehingga ditolak, tidak dikasih minum, alias jurusannya masuk neraka jahanam dulu. Subhanallah. Padahal Rasulullah menyebutkan ikhwanku di depan para sahabat, saya menunggu ikhwanku. Ikhwanku siapa ya Rasulullah? Kami siapa? Kalian sahabatku. Adapun ikhwanku adalah orang yang hidup di masa yang akan datang. Kita termasuk. Dia jauh dariku secara waktu dan tempat, kemudian dia
masih mengikuti risalahku, maka itulah orang yang ditunggu di telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita duduk seperti ini, belajar seperti ini untuk semakin mendekat kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sadar Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dua syarat kita bisa masuk surga, yaitu tidak berbuat syirik dengan pelajari setiap Sabtu dengan Ustadz Rosyid hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, dan amal soleh yang kita pelajari sekarang, yaitu amal soleh syaratnya ikhlas karena Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 5, kemudian mutaba'ah, Quran surah Ali Imran ayat ke-31. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni, kata Rasulullah, jikalau kalian memang mencintai Allah atau merasa dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Kalimat ikuti aku, nah ini yang kita pelajari. Kita mempelajari sholat karena Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah ini Bapak Ibu, saya hari ini hanya replay saja yang sudah lewat, karena untuk masuk pelajaran berikutnya ini butuh juga persiapan. Persiapan, kita sudah hampir separuh jalan di dalam sholat ini. Kita mempelajari rukun sudah hampir separuh, insya Allah, atau bahkan separuh lebih. Maka untuk berikutnya kita siapkan yang sudah lewat, tolong diperhatikan betul setiap kalimat-kalimatnya, gerakannya, maknanya harus sesuai dengan tujuan awal kita belajar fikih, yaitu untuk diantaranya tanha anil fahsya iwal mungkar, kemudian menjadi semakin baik, menjadi semakin sopan, menjadi semakin banyak senyum, semakin banyak nolongin orang. Nah ini buah dari jenengan sholatnya bagus. Jadi jangan sampai ada terdengar halah rajin sholat iyo ning karotong yo tetap cerah wae. Nah ini masalah, lah rajin sholatnya pelit. Nah ini masalah, berarti pembelajaran kita tidak rajin sholat senyum we ora tahu. Nah ini masalah, karena itu justru menjadi fitnah buat agama. Nah ini yang sampaikan pagi ini mohon maaf agak cepat nih. Mudah-mudahan diberkahi Allah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pembelajaran kita. Kalau ada satu dua pertanyaan, insya Allah monggo. Saya tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.